Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Hardines, NIM 8040190351, kelas 04 PS4. Saya akan menjelaskan materi tentang 10 kejahatan yang terjadi di keamanan sistem informasi di Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan 10 kejahatan sistem informasi yang pernah terjadi di Indonesia dan cara penanggulangannya. Yang pertama, tentang kasus BPJS pada akhir Mei 2021. Situs di BPJS Kesehatan GoID diduga diretas. Buntutnya, data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bersama Red Forum. Data yang dijual seharga 0,15 Bitcoin, sekitar 84,4 juta. Berisi nik, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Menurut pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, disimpulkan bahwa sampel dataset tersebut diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Kominfo pun akhirnya mengajukan pemutusan akses terhadap tautan link untuk mengunduh data pribadi tersebut. Termasuk memblokir Red Forum sebagai langkah inisiatif mencegah penyebaran data yang lebih luas terkait dugaan kebocoran data ini. BPJS Kesehatan, Kominfo, dan BSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, sempat disebut akan digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) oleh tim periksa data. Salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut adalah penggugutan tim periksa data, mendorong melakukannya asesmen terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikannya ke publik. Kedua, yaitu sistem Pusmanas milik BSSN. Oktober 2021. Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) juga jadi korban peretasan hacker dengan teknik device pada Oktober 2021. Adapun situs milik BSN yang berhasil dibobol hacker adalah Pusat Malware Nasional (Pusmanas). Menurut BSSN, situs tersebut berisi data mengenai laporan atau informasi malware. Ketika itu, pakar keamanan cyber pertama Persada sebelumnya mengungkapkan serangan terhadap situs BSN tersebut diunggah akun Twitter dengan handle son1x777. Unggahan tersebut di Face, di mana pada halaman muka situs menampilkan tulisan "Hacked by Tem Sunday", diretas oleh Tem Sunday. Selain itu, di halaman muka yang sama, hacker juga menuliskan bahwa aksi peretasan ini dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga dari Indonesia yang telah meretas website negara Brazil. Terkait insiden ini, BSSN langsung melakukan penanganan setelah situsnya mengalami serangan device. Penanganan tersebut dilakukan oleh Computer Security Incident Response Team CSIRT BSSN. 3. Kebocoran data Cermati dan Lazada. Kasus kebocoran data dari dua perusahaan itu beredar di situs Red Forums pada akhir tahun 2020. Di dalamnya ada data yang diperjualbelikan dari Cermati.com sebanyak 2,9 juta pengguna yang diambil dari kegiatan 17 perusahaan. Sebagian besar kegiatan finansial, sedangkan Lazada mengalami kebocoran sebanyak 1,1 juta data. Adapun pihak Lazada mengatakan bahwa insiden terkait keamanan data di Singapura itu melibatkan database khusus Redmart yang di-hosting oleh penyedia layanan pihak ketiga.
CEO dan CEO co-founder founder Cermati.com Adi Koisnandar kala itu menjelaskan bahwa perseroan telah mendeteksi adanya akses tidak sah ke dalam platform Cermati.com yang mengandung data dari sebagian pengguna. Perseroan mengambil 5 langkah untuk memastikan data pelanggan aman. Pertama, Cermati.com melakukan investigasi dan menghapus akses yang tidak sah untuk memastikan data pengguna tetap terjaga, kata Andi kepada bisnis.com 2 November 2020. Penjualan database data nasabah dari BRI Life. Sempat ramai beredar di media sosial ihwal dugaan penjualan data 2 juta nasabah BRI Life dengan harga $7.000 atau sekitar 101,6 juta. Unggahan tersebut dibeberkan akun Twitter @rock terhadap 463.000 dokumen yang diperjualbelikan. Dokumen yang tertera dalam tangkapan layar berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekam medis nasabah BRI Life. Kala itu, kepolisian menyatakan siap mengusut kasus kebocoran data tersebut. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, penindakan tersebut membutuhkan aduan dari pihak yang dirugikan. Kami siap untuk menindaklanjuti kasus dugaan tindak pidana kebocoran data itu selama ada laporan resmi kepolisian, kata Rusdi saat dikonfirmasi pada Rabu 28 Juli 2021. Kebocoran data Tokopedia. Pada Mei 2020, ramai jutaan akun pengguna e-commerce Tokopedia diduga telah bocor. Bahkan pemilik akun Twitter @underthebridge menyebut aktor peretas telah menjual database Tokopedia sejumlah 50 juta akun seharga $5.000 dari dark web. Adapun pihaknya mengklaim aksi peretasan telah dilakukan sejak Maret 2020, menegaskan untuk data pengguna tersebut bukanlah upaya pencurian data dan informasi password baru, karena data perseroan masih tetap aman terlindungi di balik enkripsi. Kami telah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan juga mengingatkan seluruh pihak untuk menghapus segala informasi yang memfasilitasi akses ke data yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum, kata Nuraini melalui pernyataan kepada Tempo Ahad malam 5 Juli 2020. 6. Kebocoran data Komisi Pemilihan Umum. Peretasan mengklaim telah membobol 2,5 juta warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Informasi itu datang dari akun @underthebridge. Kamis malam 21 Mei 2020, aktor peretas membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia, data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya. Ciut @underthebridge, akun itu menyebutkan dugaan data yang diretas berasal dari data 2013 hingga kini. Tak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya. Dalam ciutnya, @underthebridge mengunggah foto tangkapan layar di sebuah forum peretas yang memperlihatkan folder data daftar pemilih tetap untuk pemilihan legislatif 2014 asal berbagai kecamatan di Provinsi DIY. Dalam foto tangkapan layar lainnya, tampak data berisi identitas seperti nama, alamat, NIK, dan nomor KK. Kala itu, Komisioner Komisi Pemilih Umum Firian Aziz mengatakan data daftar pemilih tetap
DPT yang bocor di media sosial bukan dari hasil peretasan situs KPU. Ia menduga data pribadi yang bocor tersebut berasal dari pihak ketiga. Ia mengatakan KPU memang wajib menyerahkan kepada mereka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 38 Ayat 5. 7. Database Polri. Selang 1 bulan, tepatnya pada November 2021, hacker mengklaim telah membobol database milik Polri. Informasi ini diumbar melalui akun Twitter @son1x666 pada 17 November 2021. Akun @son1x666 yang mengaku berasal dari Brazil ini adalah hacker yang sama yang sebelumnya melakukan aksi pemberantasan terhadap situs BSSN. Dalam Twitternya, hacker mengatakan ada 28.000 informasi pribadi dan login yang dicuri. Dia juga mencantumkan 3 tautan berisi sampel data yang diduga berasal dari database Polri. Data tersebut berisi informasi sensitif berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor registrasi pokok, alamat, golongan darah, satuan kerja, suku, alamat email, alamat rumah, pangkat, hingga pelanggaran yang pernah dilakukan oleh anggota. Ada pula data tentang rehab putusan, rehab putus sidang, rehab keterangan ID propam, dan beberapa lainnya. Data ini bisa diakses dan diunduh secara bebas. Terkait masalah ini, pihak Polri sedang memastikan bahwa data hingga sistem keamanan jaringan internal Polri aman. 8. 10 jaringan kementerian termasuk BIN. Lalu, pada September 2021, sistem jaringan internal milik 10 kementerian dan lembaga negara Indonesia, termasuk milik Badan Intelijen Negara, BIN, dilaporkan telah diretas. Hal itu mencuat berdasarkan laporan terbaru dari kelompok penelitian keamanan internet milik media internasional DERCORT, Inscript Group. Sayangnya, selain BIN, Inscript Group tidak merinci nama dari 9 jaringan kementerian dan lembaga negara Indonesia yang jadi target peretasan tersebut. Inscript Group hanya mengungkapkan insiden peretasan itu berhubungan dengan Mustang Panda, kelompok hacker asal Cina yang biasa melakukan aktivitas mata-mata di dunia maya. Target operasi sendiri berada di wilayah Asia Tenggara. Inscript Group mendeteksi adanya server pengendali perintah CNC milik grup Mustang Panda yang menjalankan malware berjenis Flux. Server itu berkomunikasi dengan beberapa host yang kemungkinan telah terinfeksi di dalam jaringan internal milik pemerintahan Indonesia. Namun, BIN sendiri sudah membantah laporan peretasan tersebut dan mengatakan bahwa server BIN dalam kondisi aman terkendali. Situs Sekretariat Kabinet RI hanya berselang beberapa hari. Situs Sekretariat Kabinet Setkap Republik Indonesia RI yang beralamat sekap.go.id juga menjadi target serangan peretasan dengan metode deface. Secara sederhana, metode ini memungkinkan peretas hacker mengubah tampilan halaman web target peretasan. Perubahan tersebut bermacam-macam, seperti mengganti font website, memunculkan iklan yang mengganggu, bahkan peretas juga dapat mengubah tampilan keseluruhan web sasaran. Pada 30 Juli 2021, situs setkap.go.id diretas dan tak bisa diakses. Kemudian situs Setkap berubah tampilan menjadi hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih. Di bawahnya tertulis keterangan, Padang Black Hat LL Anon Illusion Team Pioneered by Z. Fed Ludwig. Polisi menduga peretas ini dilakukan demi keuntungan ekonomi. Peretas bertujuan menjual script backdoor dari website yang jadi target kepada orang yang membutuhkan. Menurut penyelidik sementara kepolisian, peretas situs setkap.go.id terjadi akibat kelemahan pada sistem keamanan dan kelengahan operator. Lalu seminggu setelah peretasan, situs Setkap
sudah kembali ke tangan pemerintah. Pihak Setcap memastikan tak ada dokumen rahasia pada situs Setcap. Terakhir, yaitu YouTube BNPB. Terakhir, akun YouTube milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga diretas. Insiden peretasan ini terjadi pada Kamis tanggal 9 bulan 12 2021. Lalu, saat dihack, akun YouTube BNPB yang semula bernama BNPB Indonesia itu terpantau berubah nama menjadi @herium 2.0. Selain mengubah nama, hacker juga menggunakan akun YouTube BNPB untuk melakukan siaran langsung live streaming berjudul @herium CEO, @herium breakout, @herium news, @2.0 release date. Dalam deskripsi terdapat sebuah tautan yang mengarah ke akun Twitter dengan handle @altcoindailyyo. Belum diketahui apakah akun Twitter tersebutlah yang meretas akun BNPB Indonesia. Pihak BNPB mengetahui peretasan ini dan dibantu pihak Google untuk memulihkan akun YouTube BNPB Indonesia. Saat ini akun tersebut sudah kembali seperti semula dan sudah digunakan kembali oleh BNPB Indonesia. Itulah penjelasan presentasi saya terkait masalah 10 masalah TKSI yang terjadi berada di Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan maupun kehilafan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.